Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman di rumah? Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga teman-teman di rumah selalu bersemangat untuk menyimak informasi baru yang akan disampaikan oleh gurumu. Nah, alhamdulillah hari ini teman-teman dapat bertemu kembali bersama dengan Ustazah Amel di materi fikih. Nah, sebelum Ustazah menjelaskan materi intinya, kita berdoa terlebih dahulu yuk, agar Allah bantu teman-teman untuk memahami informasi yang disampaikan. Ustazah izin untuk memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, tadi kita sudah berdoa. Selanjutnya Ustazah Amel izin menyampaikan informasi terkait aturan pembelajarannya ya. Yang pertama, aturannya yaitu adalah pastikan teman-teman duduk tegap. Yang kedua, pastikan fokus mendengarkan informasi. Yang ketiga, pastikan mengerjakan proyek. Dan yang terakhir, pastikan bekerja tuntas. Nah, dari aturan-aturan tersebut, itu adalah yang perlu teman-teman patuhi selama di materi fikih. Selanjutnya, Ustazah Amel akan langsung saja ke materi inti kita. Setelah 2 pekan kemarin Ustazah menjelaskan mengenai jamak sholat dan juga qashar sholat. Nah, hari ini yang akan Ustazah Amel bahas adalah hukum sholat jamak dan juga qashar secara bersamaan. Nah, untuk mengetahui apakah sholat jamak dan juga sholat qashar itu bisa dilakukan secara bersamaan atau tidak, kita harus tahu dulu nih, seperti yang kita ketahui dari awal bahwa jamak dan qashar sama-sama merupakan bentuk keringanan atau rukhsah dalam menjalankan ibadah sholat, dan itu disebutnya dengan sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, keringanan ini berlaku kepada setiap orang yang mengalami sebab-sebab tertentu. Jadi harus ada syarat yang bisa kita mendapatkan keringanan tersebut sehingga dapat melaksanakan sholat dengan cara jamak dan juga qashar. Jadi kalau misalnya kita tidak memenuhi sebab-sebab atau syarat-syarat tertentu, kita belum tentu bisa melaksanakan sholat jamak dan juga sholat qashar. Nah, kemudian ada pertanyaan yang perlu kita tanyakan nih pada diri kita sendiri. Apakah setiap sholat yang dapat dijamak secara langsung boleh juga untuk dikosor? Nah, itu sama seperti judul di awal ya. Apakah ada hukum sholat jamak dan juga qashar itu bisa dilakukan secara bersamaan? Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap sholat yang dapat dijamak secara langsung boleh juga dikosor di secara bersamaan? Nah, sekarang kita telisik dulu nih teman-teman. Kita lihat dulu dari makna jamak dan qashar itu sendiri yang sudah pernah dipelajari di pekan kemarin. Berdasarkan sebab-sebab yang memperbolehkan melaksanakan sholat dengan cara jamak dan juga qashar itu apakah sama atau berbeda? Nah, jelas kita bisa tahu bahwa jamak dan juga qashar itu mempunyai syarat yang berbeda ya teman-teman. Karena qashar itu hanya dapat dilaksanakan ketika saat kita sedang dalam perjalanan saja. Di sini ada firman Allah yang menjelaskan mengenai qashar itu sendiri di dalam surat An-Nisa ayat 101. Artinya, apabila kamu bepergian di bumi, maka tidaklah berdosa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang kafir. Nah, maksudnya dari orang kafir ini sendiri itu lebih ke zaman Nabi dulu. Nah, sekarang kita tidak perlu menunggu atau kita tidak perlu takut diserang orang kafir, tapi kita masih tetap bisa melaksanakan qashar sholat dengan syarat kita sedang melaksanakan perjalanan jauh. Nah, itu untuk qashar. Jadi qashar itu syaratnya kita sedang melaksanakan perjalanan jauh. Nah, ini juga sesuai dengan penjelasan dari kitab Raudatul Thalibin yang artinya adapun jarak perjalanan yang jauh dalam sholat qashar merupakan suatu keharusan. Jadi, untuk melaksanakan sholat qashar itu kan sudah pernah dijelaskan ya bahwa ada jarak tempuh tertentu untuk kita bisa melaksanakan sholat qashar, yaitu sekitar 89 mili kalau tidak salah ya. Kilometer, 89 kilometer di sini. Sudah dijelaskan
Syekh Wahbah Az-Zuhaili, ulama kenamaan asal Syria misalnya, memberikan batasan suatu perjalanan disebut perjalanan jauh ketika jarak tempuh tersebut itu mencapai 89 kilometer. Di sini juga ada kitab yang ada apa namanya informasi yang disampaikan dalam kitab tafsirnya yang artinya dalam hadis dijelaskan bahwa maksud berpergian dalam ayat tersebut adalah berpergian jarak jauh, yaitu perjalanan dengan jarak tempuh 4 barat, yaitu 2 marhalah yang dikira-kirakan sekitar 89 kilometer. Ya, sekitar 80 kilometer. Jadi itu adalah jarak kita untuk dapat melaksanakan sholat qashar. Nah, kemudian ada lagi pertanyaan yang kedua, apakah sebab diperbolehkan menjamak sholat, apakah hanya perjalanan jauh? Kalau tadi kita memahami, kalau sholat qashar itu syaratnya adalah harus berpergian jauh dengan jarak 89 kilometer kira-kira. Nah, kalau misalnya sholat jamak bagaimana? Apakah harus perjalanan jauh juga? Karena kan syarat qashar perjalanan jauh. Apakah jamak itu sama? Nah, seperti yang sudah pernah dijelaskan, di sini juga ada penjelasan dari kitab Bugyatul Mutarsyidin yang artinya dalam mazhab Syafi'i ada ulama yang membolehkan menjamak sholat dalam perjalanan pendek. Pendapat ini dipilih oleh Imam Al-Badaniji. Nah, jadi kita bisa menjamak sholat kalau misalnya perjalanannya itu adalah perjalanan pendek. Kalau perjalanannya pendek, tapi seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan sebelumnya, kalau kita mau menjamak sholat itu ada syarat-syaratnya. Misalnya kita sedang kesulitan seperti terjebak hujan deras, kemudian kesulitan-kesulitan lainnya, teman-teman boleh dicek kembali materi dari jamak sholat yang sudah pernah dijelaskan. Nah, kemudian ada lagi yang dijelaskan dalam kitab Raudatul Thalibin, katanya, menurut kaul yang syad, tidak dapat dijadikan pijakan ya, ini hanya informasi bahwa qashar dapat dilakukan dalam perjalanan pendek dengan syarat adanya rasa takut. Jadi, secara benarnya qashar juga bisa dilaksanakan ketika perjalanan pendek, tapi yang lebih sahnya itu adalah qashar, kita bisa mengqashar ketika perjalanan yang jauh. Seperti itu. Kalau misalnya sedangkan kalau jamaah itu sendiri tidak hanya perjalanan saja, tapi ada beberapa syarat yang lain. Ada beberapa syarat yang lain yang bisa menjadikan kita melaksanakan sholat jamaah itu sendiri. Nah, di sini ada hadis juga yang menjelaskan yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ada yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat zuhur dan asar dengan cara jamak, sholat maghrib dan isya dengan cara jamak tanpa adanya rasa takut dan tidak dalam keadaan perjalanan. Jadi memang kita bisa menjamak sholat ketika walaupun kita tidak sedang dalam perjalanan. Karena dari syarat jamak sendiri itu tidak harus berada di sebuah perjalanan, tapi bisa jadi karena kita terjebak hujan deras atau terjebak syarat-syarat yang lainnya yang sudah pernah dijelaskan di situ. Kemudian dari penjelasan Ustaz Amil tadi, apakah boleh tidak sih jamak dan juga qashar itu dilaksanakan secara bersamaan? Nah, kesimpulannya dari yang Ustaz Amil dapat bahwa tidak setiap sholat yang dapat dijamak secara langsung dapat juga diqashar. Jadi tidak semua sholat yang bisa dijamak bisa juga dilaksanakan dengan diqashar, karena seperti yang kita tahu kalau kita mau melaksanakan sholat qashar itu hanya syaratnya adalah hanya ketika kita berpergian jauh. Sedangkan kalau kita mau menjamak sholat kan syaratnya tidak hanya berpergian, tapi syaratnya bisa jadi ada beberapa syarat yang lain seperti itu. Bisa karena hujan, bisa karena kita sedang perjalanan yang dekat. Nah, yang perlu harus teman-teman perhatikan adalah kita tidak bisa menjamak sholat. Misalnya kita sedang perjalanan pendek, misalnya dari rumah kita ke loji, misalnya perkiraan perjalanannya sekitar 1 jam lamanya, misalnya. Nah, kita tidak bisa melaksanakan jamak sholat kalau memang tidak ada hal-hal yang mendesak atau kita tidak kesulitan.
Kalau misalnya kita tidak kesulitan, lebih baik kita sholat fardu biasa saja, tidak perlu dijamak. Karena di situ sudah dijelaskan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang sudah dijelaskan di 2 pekan kemarin. Untuk melaksanakan jama dan juga qashar itu tidak bisa sembarang melaksanakan, tapi harus sesuai dengan syarat-syarat dan kondisi yang sedang kita alami, harus sama seperti yang disebutkan atau yang dijelaskan di dalam syarat jama dan juga qashar sholat. Seperti itu. Jadi tujuannya kenapa kita tidak boleh menggampangkan kita agar kita tetap bisa istiqomah sholat fardu seperti biasa. Jadi kecuali memang kita dalam kesulitan kondisinya, jadi baru Allah meringankan. Tapi kalau misalnya kitanya tujuannya karena kita malas dan ingin menjama, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sudah berlaku di dalam sholat jama dan juga sholat qashar itu sendiri. Dan sholat jama dan juga sholat qashar itu punya aturan yang berbeda. Oleh karenanya itu kita harus tetap pahami, oh kalau sholat qashar itu yang membolehkannya karena kita sedang berpergian jauh, jarak tempuhnya 89, kira-kira 89 km. Kalau misalnya kita sedang dalam keadaan tidak perjalanan, lalu kita terjebak hujan deras, misalnya hujan derasnya ada badai sehingga kita tidak bisa kita tidak bisa ke masjid untuk sholat. Jadi kita nanti ketika sudah tidak hujan atau misalnya kita di tempat tersebut, kita bisa melaksanakan sholat dengan cara dijama seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ustazah Amel sampaikan terkait informasi pembelajarannya. Nah, Ustazah Amel izin menyampaikan proyek pembelajaran kita di hari ini, yaitu apa kesimpulan yang bisa kamu pahami dari materi yang tadi dijelaskan oleh Ustazah Amel. Nah, dari hasil pemahaman kamu, silakan tuliskan hasil kesimpulan dan pemahaman kamu. Kemudian jika kamu punya informasi tambahan dari dirimu atau dari bundamu atau dari siapapun, silakan boleh dituliskan. Silakan boleh dituliskan di buku tulis. Nanti kemudian jika sudah, silakan boleh difotokan dan kirimkan di Google Classroom kalian masing-masing. Nah, mungkin Ustazah cukupkan saja pertemuan kita di hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Semoga teman-teman dimudahkan dalam mengerjakan proyeknya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.